saya meminta waktunya, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Waalaikumsalam Bu Eni. Baik Bu, apa yang mau Ibu bicarakan? Begini, Bu Nana, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ada kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas mungkin bisa diperkirakan hanya 50% tiap kelas itu. Ya, oke. Jadi menurut Bu Eni, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Ini Bu Nana, kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah pertama itu pembelajaran saya sepertinya mungkin sedikit membosankan. Terus terlalu menonton mungkin. Terus saya selalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang keduanya, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oke. Oh, begitu ya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran tersebut? Apa kiat-kiatnya? Kalau saya lihat ya, menurut saya itu murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak menonton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat sekali dengan Bu Eni. Jadi dalam pembelajaran itu tidak monoton dan tidak membosankan. Iya. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Mungkin ada yang kiat-kiat yang lain. Kalau menurut saya ya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya break ya, atau game supaya pembelajaran itu lebih menarik. Mungkin itu Bu Nana ya. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Apa terlalu banyak mungkin atau terlalu sulit? Iya Bu Nana, bisa jadi. Kemudian saya bisa juga menggunakan buku teks terus yang ada di perpustakaan itu. Mungkin di sana seperti saya itu menonton tadi. Oke, kalau boleh tahu Bu Eni, buku pembelajaran apa yang Ibu gunakan dalam mengajar di kelas? Sumbernya apa contohnya? Saya pikir banyak Bu Nana sumber belajar yang sering saya yang mungkin bisa saya lakukan itu saya ambil dari sumber belajar seperti video, YouTube, artikel-artikel dia yang ada di blog, tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang lagi tren sekarang ini seperti TikTok atau Reel, mungkin bisa dicontoh dari sana ya. Oke, apakah ada sumber sumber belajar lain selain dari buku teks yang dari perpustakaan atau yang pegangan Ibu misalnya? Ya itu tadi yang saya sebutkan tadi Bu Nana, yang saya selama ini tidak saya berikan pada anak-anak. Tadinya mungkin saya hanya menonton tadi, saya ambil dari buku perpustakaan saja atau dari buku pembelajaran yang saya pegang saja. Nah sumber lainnya yang tadi kan, sumber belajar bisa saya perlihatkan di YouTube mungkin, terus saya cari di blog artikel ya, terus karya ilmiah di internet, terus menggunakan aplikasi yang lagi ngetren sekarang ini ya, TikTok, Facebook, atau IG. Itu Bu Nana ya. Oke. Nah, betul sekali Bu Eni, ada banyak sekali sumber pembelajaran yang bisa kita ambil selain yang Ibu sebutkan tadi. Saya yakin sekali bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar tersebut pasti akan membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran dan mereka makin semangat. Oh begitu ya. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau rencana itu ya, yang pertama
saya bisa merancang pembelajaran dulu untuk langkah pertama saya, pembelajaran yang membuat mereka asik ya dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti YouTube, TikTok. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas mungkin tidak terlalu banyak Bu Nana ya. Kemudian bentuk tugasnya sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi ya, seperti itu. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakannya. Misal menggunakan bentuk drama, puisi, atau laporan-laporan digital lainnya. Ya, bagus sekali Bu. Sekarang kan kita sudah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita makin mengetahui minat-minat siswa itu sebetulnya di mana. Ya Bu Iya, ya. ya, ya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Eni. Iya Bu Nana, terima kasih ya. Oke. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Kalau berbicara soal komitmen, saya berkomitmen sih untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan dari saya. Dan saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid sesuai dengan kebutuhannya. Begitu Ibu Nana. Oke, bagus sekali Bu Eni. Saya sangat mendukung dengan rencana dari Bu Eni tersebut. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar dan sesuai yang Ibu harapkan. Ya, terima kasih Bu Nana atas waktunya untuk sharing kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid kita. Amin. Amin. Sudah dulu ya Bu Nana. Masih ada Bu Eni yang mau diutarakan? Ya, Sudah cukup? cukup dulu Bu Nana. Terima kasih Bu Eni. Semoga dengan Ibu menceritakan ini, Ibu dapat lega dan Ya, bisa mencari solusinya dan menjalankan rencana yang sudah Ibu rencanakan tadi. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih ya Bu Nana. Sama. Siang Ibu Nana. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Eni. Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Terima kasih ya Bu sudah bertanya tentang keadaan saya. Ya Bu Nana. Bu Nana, apa yang bisa saya bantu hari ini? Sepertinya ada yang ingin disampaikan. Baik Bu, saya ingin saya ingin curhat lah tentang pengembangan diri dari kompetensi saya sebagai guru PAI, BP, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, dengan mengikuti PPKB. PPKB itu yaitu program pengembangan keprofesian berkelanjutan yang diadakan oleh Kementerian Agama pada profesional 3 yaitu tentang karya inovatif Bu. Oh, bagus sekali Bu Nana. Apa yang Ibu Nana cita-citakan untuk diri Ibu Nana sendiri setelah mengikuti pendidikan PPKB itu? Saya ingin menjadi guru yang mampu mengembangkan ide-ide baru dan menerapkannya dalam pembelajaran karena saya merasa bahwa selama ini yang saya rasakan saya sangat kurang sekali dalam pengembangan diri Bu karena saya merasa kalau guru PAI BP itu ya dibanding guru-guru yang lain yang eksak, yang keren-keren seperti matematika, fisika, mereka yang memang tidak gaptek. Kalau PAI ini identiknya gaptek, ya seperti saya. Nah, maka dari itu saya punya tekad Bu, ingin meningkatkan diri saya dengan mengikuti PPKB tersebut Bu. Doakan ya Bu ya, semoga lulus. Ya, baik. Baik Bu Nana. Apakah Bu Nana bisa menjelaskan lebih rinci tentang makna kreativitas dan inovasinya? Ya. Baik Bu, setahu saya Bu ya, saya maksud itu keinginan dalam diri saya tuh saya ingin
bisa menerapkan pembelajaran aktif di kelas. Kemudian saya juga ingin mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan inovatif, karena selama ini dalam pembelajaran itu saya masih berpusat pada guru. Jadi saya banyak yang menjelaskan, hanya terpaku pada buku teks. Saya belum sangat jarang sekali menggunakan media pembelajaran yang kekinian, contohnya dengan memberikan video atau bahan presentasi Canva Bu ya, yang agak kerenan. Saya masih PPT yang jadul. Itulah yang membuat anak-anak terkadang bosan dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Mereka lebih cenderung mengantuk, kemudian mengobrol sendiri, bahkan ada yang sering keluar kelas Bu, izin katanya ke kamar mandi lah, tahu-taunya dia ke kantin. Itu laporan dari guru piket Bu, makanya dari itu saya ingin merubah Bu, merubah cara belajar saya di kelas. Iya, baik. Bagaimana Bu Nana mengembangkan kreativitas inovasi Bu Nana saat ini? Yaitu Bu, salah satunya saya ingin mengikuti PPKB tersebut Bu, karena ini merupakan kesempatan Bu ya. Tidak semua orang bisa lulus dalam kegiatan tersebut. Kami harus bersaing dengan guru yang lainnya, terutama yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya jenjang SMA Bu. Jadi setelah saya mengikuti tes, pertama ada tes administrasi, itu mengisi data-data, kemudian melampirkan karya inovatif apa yang sudah pernah dibuat, kemudian ada tes wawancara. Nah, pada saat itu ketika saya tes administrasi, kebetulan saya pernah bersama teman-teman guru PAI. Ini hanya kebetulan Bu ya, kebetulan saja memang rezekinya kami pernah membuat buku atau meluncurkan buku lah tentang pembelajaran kreatif masa kini. Ya, dengan beberapa guru PAI yang ada di Sumatera Selatan, khususnya yang SMA. Nah, kebetulan buku tersebut sudah dibukukan. Kemudian, nah itulah salah satu ya karya saya, meskipun itu bukan karya murni saya karena gabungan ya Bu, tapi saya sudah sangat bangga karena ya itu tadi sebagai bukti bahwa sudah ada. Kemudian kalau saya sih sebetulnya kalau untuk bukti yang seperti itu tuh baru itulah Bu ya. Cuman saya punya seperti bros yang saya pakai ini Bu. Waktu wawancara saya tunjukkan. Selain itu apa katanya? Saya tunjukkan maaf Pak, saya nih agak-agak kreatif dikit. Saya ini seorang crafter kata saya gitu. Crafter itu apa? Ya itulah Pak yang suka membuat kerajinan tangan. Coba contohnya apa? Pasan kebetulan saya pakai ini, saya tunjukkan. Betul Ibu. Jadi suruh menjelaskan, menjabarkan bagaimana cara membuatnya, prosesnya seperti apa sampai jadi dengan biaya berapa gitu. Nah, alhamdulillah pada saat itu pas pengumuman saya lulus ya Bu, itu saya senang sekali. Oh ya, baik. Kemudian dalam pembelajaran itu, tapi dalam pengembangan pembelajaran di kelas saya merasa sangat kurang sekali. Oh begitu. Mungkin dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi Bu Nana sendiri, ada tantangan-tantangan yang dihadapin bukan? Apa tantangan yang Ibu Nana hadapin itu? Ya itu tadi Bu, saya belum mampu menerapkan pembelajaran aktif secara efektif di kelas yang memiliki keberagaman murid. Selama ini saya menganggap murid itu ya homogen, sama semua. Padahal murid-murid kita itu kan sangat beragam dan heterogen dan berdiferensiasi. Setelah mempelajari diferensiasi, saya baru paham bahwa tidak semua murid itu sama kebutuhannya. Jadi kita harus bisa memilih dan memilah di mana kebutuhan mereka, apalagi dalam pengumpulan tugas. Nah, inilah tantangan bagi saya ketika mengikuti PPKB. Jadi guru itu harus lebih kreatif juga daripada murid. Jangan kalah sama murid. Kemudian bagaimana bisa memberikan ya tadi pembelajaran yang efektif itu Bu. Makanya saya pengen sekali menjadi pelatih daerah dengan mengikuti PPKB tadi. Oh begitu. Baik sekali Bu Nana. Menurut Bu Nana, langkah apa yang harus kita ambil untuk mengatasi tantangan ini dan mempertimbangkan semua informasi yang telah kita bahas ini? Saya akan menerapkan pembelajaran aktif secara bertahap Bu ya, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan murid. Kemudian contohnya dengan
mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan murid itu, jangan salah loh Bu, kadang-kadang di SMA itu masih ada beberapa murid yang belum lancar dalam membaca Al-Quran. Iya, benar. Padahal materi Al-Quran itu termasuk elemen yang harus dipelajari oleh murid tersebut sesuai dengan CP-nya. Kemudian dalam melakukan ibadah mahdoh, contohnya sholat, seharusnya kan kalau anak-anak sudah remaja itu sudah dalam melakukan ibadah, contohnya ibadah sholat itu tanpa diopra-opra, tanpa maksudnya itu dipanggil-panggil, digiring, tapi sudah muncul kesadaran dalam diri mereka. Nah itu yang perlu didorong dan perlu perlu diingatkan kepada mereka bahwa itu merupakan suatu kewajiban, terutama kita sebagai Muslim. Selain itu, saya akan mencari mentor, Bu, untuk membantu saya dalam mengembangkan media pembelajaran yang efektif. Terus terang tadi di awal saya sudah katakan bahwa saya memang sangat gaptek sekali. Nah, di sini saya perlu mentor, Bu. Saya berusaha akan mencari teman, khususnya yang pintar IT, entah dari guru mata pelajaran apapun, saya ingin belajar dan berguru, Bu, agar saya tidak gaptek, tidak dianggap remeh oleh murid-murid saya. Iya, benar-benar Bu Nana. Langkahnya sangat baik sekali. Bagaimana Bu Nana akan memastikan bahwa rencana aksi Bu Nana tadi akan berhasil kira-kira Bu Nana? Ya. Baik Bu, saya akan melakukan evaluasi rencana aksi saya dengan meminta umpan balik dari murid dan guru. Jadi setelah pembelajaran saya meminta umpan balik dari murid. Kemudian dari rekan sejawat itu contohnya guru atau teman sesama guru PAI, guru PBP. Kebetulan di tempat saya mengajar ini guru PAI BP-nya udah pada senior-senior Bu, masih di atas-atas saya. Dan ya itu tadi karena guru senior untuk belajar pembuatan media pembelajaran yang inovatif, kemudian untuk pengembangan diri itu mereka sudah malas sebetulnya Bu. Jadi aku yang jelita jelang 50 tahun atau STW ini yang berusaha mengimbangi kedua teman saya tersebut. Jadi biar guru PAI BP yang ada di SMA Bukit Asam itu tidak dianggap remeh oleh teman-teman yang lain. Bahkan dianggap remeh mungkin dengan murid-murid kami, Bu. Iya, benar. Baik Bu Nana. Bu Nana di sini saya akan membantu Bu Nana untuk mencari mentor yang bisa saya bantu. Mungkin itu ya Bu Nana ya, dalam mengembangkan media pembelajaran yang inovatif tadi. Ya Bu. Kemudian saya akan menerapkan pembelajaran aktif Bu di kelas secara bertahap. Jadi setelah saya tadi mendapatkan mentor dan mempelajari tentang contohnya membuat media pembelajaran yang efektif, yang bagus, yang menarik, baru saya maksudnya itu saya praktekkan di dalam kelas bersama murid-murid saya biar mereka tidak jenuh ya Bu. Oh ya. Kemudian saya meminta umpan balik dari murid-murid saya apakah pembelajaran saat itu membuat mereka cepat mengerti, cepat memahami, kemudian apakah mereka merasa senang atau bahagia dengan media pembelajaran yang saya buat, apakah mereka itu merasa tertekan atau tidak, itu memang sangat penting untuk pengembangan ke depannya Bu. Kita tuh ada perubahan atau tidak. Kemudian dari teman sejawat juga seperti itu. Saya mendorong mereka untuk mereka juga bisa, walaupun mereka sudah senior. Ibu tahu sendiri kan kalau sudah senior itu bagaimana? Iya. Jadi kebanyakan ya sudahlah, pasrah atau mengalir sajalah. Yang penting anak-anak itu paham, gitu kan? Nah, yang saya lihat tuh pembelajaran dengan teman-teman saya, mereka masih metode ceramah, metode hafalan, kayak gitu. Nah, saya ingin merubah mindset terhadap diri saya dulu. Saya harus berubah tidak seperti itu lagi yang berpusat pada guru, tapi berpusat pada murid. Iya, baik sekali Bu Nana. Baiklah Bu Nana, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silakan Bu Nana implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti. Oke Bu Nana, semangat. Terima kasih Bu Eni. Saya akan melakukannya dan akan melaporkan ke Ibu tentang progres perkembangan dari rencana saya tersebut. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Ya Bu Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.